bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi telah dibaiat. Ini baiat ini sebetulnya sesuatu yang berat. Berat. Saya ingat dulu Kiai Sahal Mahfud, dulu itu tidak tega membaiat orang Kiai Sahal itu, karena tahu ini berat. Kiai Sahal, saya itu mengalami sekali dibaiat Kiai Sahal ketika menjadi Katib Suriah PBNU pertama kali dulu. Dibaiat oleh Kiai Sahal. Kiai Sahal itu cuma mengajak dirukan saya, raditu billahi robba. Semua dirukan, raditu billahi robba. Ya sudah cukup kan. Karena tidak tega. Saking lembutnya hati beliau. Nah, tapi karena saya ini kejam, ya, dan karena saya menganggap ini penting, baiat ini, nanti akan saya jelaskan. Maka tadi saya baiat beneran, ya nasib bapak-bapak sekalian tadi. Di baiat beneran, itu bukan main-main. Perhatikan, bapak-bapak tadi sudah berbaiat, bayatu ala sam'i wa ta'ah. Ala sam'i wa ta'ah. Jangan main-main. Bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama. Kita semua berjihad fisabilillah, tapi baiat kita dalam berjihad ala tariqati nahdlatul ulama. Maka ketika kita nyatakan biqiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah, itu artinya biqiyadati imamati nahdlatul ulama. Imamati jam'iyati nahdlatul ulama. Itu artinya. Jadi yang kita ikuti adalah kepemimpinan, panutan dari kepemimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini baiat yang luar biasa. Bukan hanya untuk bapak-bapak semuanya yang dibaiat, tapi juga untuk saya sendiri yang menerima baiat, walaupun saya sekedar mewakili Jam'iyah. Bapak-bapak berbaiat itu berbaiat kepada Jam'iyah, bukan kepada saya, tapi kepada Jam'iyah. Tapi saya sebagai wakil Jam'iyah dalam baiat tadi tentu saja juga akan ikut memikul konsekuensinya. Maka kita tidak boleh lupa tentang itu. Karena ini penting sekali. Nah, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi. Pesan saya ada dua hal yang harus diingat di dalam mengoperasikan kepengurusan cabang ini. Yang pertama, bahwa kita harus bertindak secara strategis. Tidak sekedar bikin kegiatan. Tidak sekedar sibuk. Tidak sekedar warawiri sampai dengan pontang-panting, tapi harus strategis. Strategis itu artinya apa? Strategis itu artinya harus apapun yang kita lakukan harus memiliki dampak yang nyata dan terencana. Jadi kalau Bapak mau bikin inisiatif, pikirkan apa dampaknya. Rencanakan apa pengaruh yang ingin Bapak buat dengan inisiatif itu. Ini namanya strategis. Dan harus diupayakan supaya dampak itu mendasar. Sehingga nanti
bisa berbuah secara berganda. Nah ini tentu butuh pemikiran, butuh kreativitas, butuh keuletan. Tetapi yang pertama-tama saya kira harus menjadi bekal kita semua adalah apa yang kita niatkan dalam hati kita. Syekh Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Perbuatan itu sekedar gambar yang diam seperti wayang. Wayang itu ada sosok yang hanya berdiri saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena tidak bernyawa. Amal itu baru sosok, belum ada nyawanya. Seperti wayang itu. Tadi Pak Supriyatna mengingatkan saya tentang apa yang kemarin kita bicarakan, ya, yaitu tamsil mengenai wayang dan dalang. Bahwa kita tidak ingin cuma menyorai wayang, tapi kita ingin membuat kesepakatan dengan dalang. Nah, sekarang kita bisa lihat, ada wayang yang sudah terlanjur dicatat, ditancapkan, kemudian ditinggal pergi dalangnya, itu repot. Kenapa? Karena wayang ini cuma punya wujud. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya nyawa. Ini sama dengan amal. Amal kita ini baru bentuk. Belum hidup. Dia baru bisa hidup kalau dia punya nyawa. Dan kalau dia belum hidup, dia tidak akan bisa membuatkan hasil apa-apa. Tidak akan membuat faidah apa-apa. Tidak membuat manfaat apa-apa. Apalagi menghasilkan buah apapun. Kalau tidak hidup. Kalau hidup baru bisa bekerja. Seperti panjenengan semua. Bisa bekerja, mencari nafkah, melakukan ini dan itu. Bisa makan, minum karena hidup. Kalau tidak hidup, ya sudah, cuma jadi bentuk saja, tapi tidak bisa membuat dampak apa-apa. Nah, supaya hidup harus ada nyawanya. Apa nyawa dari amal itu? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Nyawa yang bisa menghidupi amal itu, roh yang bisa menghidupi amal itu adalah adanya sirrul ikhlas di dalam amal. Bahwa amal itu dikerjakan dengan sirrul ikhlas di dalam hati kita. Ya. Maka di luar strategi apapun yang canggih-canggih, yang hendak kita rancang, pertama-tama mari kita upayakan, paling tidak berlatih untuk menegakkan sirrul ikhlas di dalam khidmah kita kepada Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini. Dan yang kedua, pesan saya, kita harus bergerak secara padu. Istilah yang populer itu koheren. Padu itu koheren. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri ke sana kemari tanpa aturan, tidak boleh. Harus koheren, harus padu, harus seirama, dan bergerak bersama-sama. Ini koheren. Itulah sebabnya baiat tadi itu penting. Karena mau tidak mau kita harus bergerak secara koheren, dan dasar koherensi, dasar kepaduan gerak kita itu adalah baiat tadi. Baiat ala sam'i wa ta'ah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi selamat
kepada jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi, selamat menjalankan tugas dan selamat menghadapi hisab Allah Azza wa Jalla di yaumil mizan nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.